dihadapi oleh Konsil Nicea tahun 325 itu bukan menyangkal keilahian Yesus, tetapi itu menyangkal konsep di mana Arius itu mengakui Yesus itu adalah ilah kedua yang rendah dan diciptakan. Kira-kira ini ketika dikomparasikan dengan sumber Bapak Gereja seperti Theodorus Mospestia dari Antioquia, saya dengar dia juga mengatakan bahwa Arius ini mengajarkan tentang Yesus itu ilahi tapi tercipta. Apakah yang dihadapi oleh Konsil Nicea tahun 325 itu betul apa yang dikatakan Platinga dan juga Theodor dari Mospestia, bahwa itu tidak menyangkal tentang keilahian, tetapi menyangkal tentang homoousios, bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Dan juga saya dengar pembahasan tentang Konsil Nicea tahun 325 itu, banyak yang diambil sumber rujukan itu adalah sumber dari ini, Da Vinci Code. Tapi ketika saya mempelajari dalam kitab Kisah Rasul Anabiyah, karyanya Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir sendiri yang mengatakan bahwa pada zaman itu Konsil Nicea tahun 325 menyangkal keilahian Yesus itu sudah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Kira-kira menurut Pak Bambang Norseno, apakah para sensasional seperti Da Vinci Code itu terpengaruh dengan kitab ini Pak dalam Kisah Rasul Anabiyah? Terbaru, Dr. Bambang Nursena menjawab Timothy Al-Awal, meluruskan tuduhan Uclim terkait Konsili Nikea mengangkat Yesus jadi Tuhan. Mari kita simak pertanyaan yang diajukan oleh Timothy Al-Awal, seorang pemuda Kristen cerdas, dan jawaban yang begitu lugas serta mendalam dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya pernah membaca dari sumber yang ditulis oleh Platinga. Dia pernah mengatakan bahwa yang dihadapi oleh Konsil Nicea tahun 325 itu bukan menyangkal keilahian Yesus, tetapi itu menyangkal konsep di mana Arius itu mengakui Yesus itu adalah ilah kedua yang rendah dan diciptakan. Jadi sifatnya itu adalah Allah menciptakan ilah kedua sebagai sampingan dia. Nah, kira-kira ini ketika dikomparasikan dengan sumber Bapak Gereja seperti Theodorus Mospestia dari Antioquia, saya dengar dia juga mengatakan bahwa Arius ini mengajarkan tentang Yesus itu ilahi tapi tercipta. Nah, kira-kira apakah yang dihadapi oleh Konsil Nicea tahun 325 itu betul apa yang dikatakan Platinga dan juga Theodor dari Mospestia, bahwa itu tidak menyangkal tentang keilahian, tetapi menyangkal tentang homoousios, bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Dan juga saya dengar pembahasan tentang Konsil Nicea tahun 325 itu, banyak yang diambil sumber rujukan itu adalah sumber dari ini, Da Vinci Code seperti yang dikatakan Pak Bambang Nurseno tadi. Tapi ketika saya mempelajari dalam kitab ini Pak, Kisah Rasul Anabiyah, karyanya Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir sendiri yang mengatakan bahwa pada zaman itu Konsil Nicea tahun 325 menyangkal keilahian Yesus itu sudah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Kira-kira menurut Pak Bambang Norseno, apakah para sensasional seperti Da Vinci Code itu terpengaruh dengan kitab ini Pak dalam Kisah Rasul Anabiyah? Nah, saya minta tanggapan Bapak hanya itu aja ya. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang pertama memang ungkapan bicara mempertahankan keilahian Yesus itu memang ungkapan yang sudah dikontekstualisasikan atau disederhanakan menurut cara pikir kita sekarang. Ya memang sejatinya itu adalah lama sekali bangsa Yahudi itu sudah mengalami pergulatan itu ketika Helenisme itu kemudian memasuki gelanggang keyahudian pada masa Alexander Agung menguasai dunia saat itu. Nah, satu contoh yang paling jelas itu adalah Philo. Philo itu mengakui bahwa Logos itu abadi. Tetapi Logos itu adalah Deuterotheos, Allah kedua. Nah, pada masa Philo mungkin
ungkapan Allah kedua itu tidak terlalu mengganggu, karena alam pikir yang menguasai saat itu adalah alam pikir Helenistik. Nah, kemudian menjadi sangat beresiko ketika munculnya gereja. Dan gereja Tuhan itu awal-awalnya memang mendapatkan penganut Yahudinya itu dari dua kelompok. Jadi kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, itu di jemaat Yerusalem itu ada orang-orang yang disebut orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu kaum Helleniston. Helleniston itu bukan Hellenis. Hellenis itu orang Yunani, bahasa Yunani, filsafat Yunani, paradigma Yunani. Tapi Helleniston itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Inilah yang menggunakan Septuaginta. Nah, sementara yang kedua orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang berkomunikasi langsung dalam bahasa Aramaik sehari-hari. Mungkin kalau kita bisa lihat dari kalangan murid Yesus, ya 12 murid itu adalah orang-orang Ibrani. Tapi dari kalangan 70 murid itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya Stefanus, kemudian Markus sendiri. Markus itu kan seorang Yahudi diaspora dari Alexandria. Bapaknya namanya Aristobulus menurut catatan sejarah gereja, dan ibunya namanya Maria. Itulah yang disebutkan dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, di mana Petrus ketika diselamatkan oleh malaikat setelah pembunuhannya Yakobus anak Zebedius, dia pergi ke rumahnya Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Dan Markus itu nama Latin. Makanya tidak usah bingung kalau dia menjadi penerjemah Petrus ketika itulah yang mewarnai gereja pada saat itu. Tentu singgungan kepada filsafat Yunani itu kuat sekali. Makanya di situ orang begitu bicara tentang logos, itu pikirannya logos itu intermediary being. Jadi dia bukan Allah dan bukan manusia. Tapi justru Injil Yohanes membabat habis pemikiran Neoplatonisme ini. Menurut Yohanes, logos itu Theos in o logos, Allah sendirilah logos itu. Tapi pada ayat 14, ke o logos sax egeneto, logos itu telah menjadi daging. Menjadi daging itu artinya menjadi manusia dengan segala ciri khas kemanusiaannya yang dianggap kotor oleh filsafat Yunani. Justru Tuhan itu datang menyelamatkan orang-orang yang kotor, yang berdosa. Lah, tapi bagaimana detail pemikiran filsafatnya? Jadi bagi orang Yunani, makanya tadi saya sampaikan, Allah dari Allah terang, dari terang Allah sejati, dari sejati itu memang nuansanya untuk menghadapi mereka yang mempercayai ilah-ilah berjenjang. Di ilah-ilah berjenjang itu ya makanya bicara tentang lebih tinggi mana. Padahal kalau kita bicara tentang iman Israel ya karena Allah itu satu. Makanya ya satu, bagaimana kita membutuhkan tinggi atau rendah. Mana yang tinggi, mana rendah. Karena Allah firman dan roh Allah itu satu. Bahwa ada kejamaan dalam permenungan tentang Allah firmannya dan roh Allah. Itu adalah wilayah metafisik, bukan lagi wilayah sekedar rumusan yang dialami dalam dunia nyata. Jadi gambaran tentang Allah yang berjenjang itu betul. Namun dengan mengatakan yang disangkal oleh Konsil Nicea itu bukan masalah menghadapi keilahian Yesus. Ya akhirnya juga kesana juga kalau kita lihat dalam problem sekarang. Karena apa? Karena kalau firman itu sebagai ciptaan dalam alam pikiran Yahudi tidak ada. Di dunia ini cuma ada dua, yaitu pencipta dan ciptaan. Jadi tidak mungkin yang ilahi itu diciptakan. Karena yang ilahi dalam filsafat Yunani pun sebetulnya yang terjadi bukan creatio ex nihilo, tapi pengaliran. Itulah yang namanya emanasi. Emanasi dari zat awal
Delewer ke jat berikutnya, delewer lagi ke jat berikutnya, dan itu berjenjang. Sebetulnya itulah ajaran martabat 7. Jadi kalau orang menuduh bahwa kekristenan itu neoplatonisme, itu orang tidak dari tesis ini. Jadi seperti pengkutub-kutuban. Saya mencoba berpikir dan berinteraksi secara timur. Jadi artinya, ya kalau dikatakan dia tidak menyangkal tentang keilahian lah. Keilahian didefinisikan sebagai apa? Bagi orang Yahudi dalam pemikiran Yudaisme, tidak ada pencipta kecuali yang satu itu. Jadi yang bukan pencipta adalah ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan berarti ya pencipta. Jadi makanya itu tadi, itu sampaikan gini. Ketika firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Konstantin sendiri cenderung kepada homoiousios, mirip dengan Allah. Lah mirip dengan Allah itu problematik. Kalau mirip dengan Allah, ada berapa Allah berarti? Katakanlah ini ilahnya lebih rendah dari Allah, berarti Allah ada saingan dong, karena ada yang ilahi selain Allah. Kalau dikatakan firman itu ciptaan, sementara firman itu adalah alfa dan omega, berarti sesuatu yang diawali oleh waktu itu adalah ciptaan, tidak bisa ada kata lain. Makanya dalam konsili Nisea yang dikatakan, jadi baik itu pola pikir jenjang maupun pola pikir yang menyangkal bahwa keilahian itu dalam konteks tentu bukan seperti yang kita pahami sekarang ini. Sekarang ini kan perdebatan teologis itu kan seperti mengalami pemiskinan makna karena kita menghadapi misalnya serangan dari kelompok Islam polemik yang menyerang kita. Lalu kita ini reaksinya berarah balik. Kita ingin menyukakan mereka, maka terpaksalah iman kita sendiri kita sangkal atau kita berpikir salah. Itulah munculnya gerakan-gerakan unitarianisme. Itu kan gerakan yang minder terhadap agamanya sendiri karena imannya disalahpahami. Kemudian tentang Da Vinci Code itu nggak bisa dijadikan rujukan. Karena itu ya istilahnya itu bukan literasi sejarah, itu kan novel fiksi. Jadi kebacut saja atau keterlaluan aja orang yang menjadikan novel fiksi sebagai rujukan. Tapi ya baiklah, itu kan Kristen itu sudah terbiasa lah kalau dibuli-buli seperti itu. Makanya sekarang peta-petaan saja. Kita selalu menyajikan data dengan literatur yang jelas. Sementara yang bersuara besar itu kan pertanyaannya mulai dari zaman purbakala sampai sekarang. Di mana Yesus mengatakan akulah Allah sembahlah aku? Itu aja yang dipertanyakan. Ya semoga itu yang saya bisa komentari dari pertanyaan Timothy al-awal. Terima kasih. Izin moderator sebelumnya, jawaban dari Pak Mandarsena semua udah menjawab. Tapi yang saya minta terakhir itu Pak, terkait dengan riwayat Ibnu Katsir, yang dimana dalam kisah Sul Anabiyah dia mengatakan konsil Nicea itu dibantah keilahiannya itu bermula dari riwayat Ibnu Katsir. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah para pengkritik tentang konsil Nicea seperti Da Vinci Code itu terpengaruh dengan riwayat Ibnu Katsir? Saya tidak tahu apakah penulis Da Vinci Code ada hubungan dengan Ibnu Katsir. Tapi memang peredaran dari pikiran-pikiran Ibnu Katsir itu cukup luas ya. Bahkan kadang-kadang banyak sekali dari pengembangan-pengembangan yang dilakukan itu sangat mempengaruhi dunia modern. Tapi tentang kasus Da Vinci Code ini saya tidak tahu persis apakah dia terpengaruh Ibnu Katsir atau tidak. Tapi misalnya contohnya sekarang tuduhan tentang orang Yahudi melakukan sisipan terhadap kejadian pasal 20 ayat 22 itu diperkenalkan Ibnu Katsir dari Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu kemudian membuat teori bahwa orang Yahudi jauh sebelum zamannya Kristen telah memalsukan Taurat itu supaya sesuai dengan Ishak gitu ya.
Tapi itu dibantah oleh arkeologi karena semua naskah kuno, baik itu Samaritan, Dead Sea Scroll, semua jelas mengatakan itu adalah Ishak misalnya. Nah sekarang ini orang-orang yang dulunya suka membuat teori begitu, sekarang kan bisa di cross check langsung. Jadi sekali lagi, saya tidak tahu persis apakah penulis Da Vinci Code itu terpengaruh dengan Ibnu Katsir, karena saya pun tidak terlalu peduli dengan tulisan-tulisan seperti itu. Ya, kecuali kalau hal-hal itu memang menyangkut hal yang cukup serius, misalnya ada data yang dia kemukakan dari sumber yang patut didiskusikan, baru saya bicara. Tapi kalau tidak, ya anggap saja nanti itu akan lewat sendiri, kecuali ya orang-orang yang memang puas hanya cukup dan nonton film, itu lain lagi. Demikian kira-kira. Ya, luar biasa. Sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kami dari luar Kristen, termasuk apologet dan polemikus di luar Kristen, yang gagal paham, salah mengerti terkait dengan pribadi Yesus yang sesungguhnya atau sebenarnya. Saudara-saudara kami dari luar kekristenan, sadar atau tidak sadar, mengikuti satu ajaran yang sudah dianatema oleh gereja, yaitu ajaran Arius yang diteruskan oleh penganut saksi-saksi Yehova, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang baik, tetapi bukan Tuhan dalam arti Allah atau firman Allah. Arius kurang lebih di abad keempat Masehi mengembangkan satu ajaran yang keliru dan salah, di mana beliau mengatakan ada saat, masa, dan waktunya firman tidak ada. Jadi Allah yang disapa dengan Bapa, yang pertama-tama menciptakan firman, dan setelah firman tercipta, maka Allah mencipta ciptaan yang lain bersama dengan firman. Dengan kata lain, Arius ingin menegaskan ada masa dan waktu di mana firman pernah tidak ada. Bahkan beliau mengartikan bahwa firman itu tercipta atau ciptaan, tetapi bersifat ilahi. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Fakta dari Alkitab menegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Firman tidak pernah ada masa dan waktunya, tidak ada, tapi selalu melekat sehakikat, sederajat bersama Bapa dan Roh Kudus. Kalau sampai ada saat dan waktunya firman tidak ada, pertanyaannya, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Karena kita tahu bersama Allah mencipta segala sesuatu dengan firman, dan tanpa firman tidak akan ada ciptaan. Jikalau ada masa dan waktunya, firman belum ada, berarti Allah itu tidak punya daya cipta. Maka yang benar adalah Allah sudah memiliki firman secara kekal bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan firman itu bersifat ilahi, ada masanya belum ada, maka
keilahiannya itu patut dipertanyakan dan itu akan mengurangi kesempurnaan Allah. Kelemahan fatal yang sering terjadi dari saudara-saudara kami luar Kristen. Mereka hanya mengerti dan mengenal, memahami Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang berpuasa, lapar, haus, menangis, takut, disunat, berdoa, mati. Kami orang-orang Kristen tidak pernah membantah keadaan itu. Kami orang-orang percaya tidak pernah membantah kebenaran itu. Tapi Yesus tidak bisa dikenal hanya dalam natur sifat keadaannya sebagai manusia. Karena fakta-fakta Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu memiliki keilahian. Yang mana Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah dikasihi Bapa sebelum dunia ini ada. Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang sedang ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Jadi Yesus dalam keadaannya sebagai firman, bukan ciptaan, tetapi justru Allah Bapa bersama Roh Kudus mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Dr. Bambang Nursena telah memperluas jangkauan pelayanannya. Bukan lagi hanya di YouTube, bukan lagi hanya dengan seminar-seminar, tapi beliau sekarang sedang mengembangkan atau menyebarluaskan ajaran yang beliau telah mengerti dan pahami dan yang telah banyak dibagikan ke sebanyak mungkin orang selama ini, telah merambah ke TikTok. Kita doakan biar kiranya pelayanan beliau semakin menjadi berkat yang membawa pencerahan kepada sebanyak mungkin orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, segera terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, pemilik, penguasa, Raja junjungan, dan Juru Selamat dalam hidupnya.